Salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Hendrian Nahasa Januar. Saya merupakan mahasiswa dari program studi S1 Keperawatan di Stikes Muhammadiyah Ciamis dengan NIM 21032770022. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penyakit tuberkulosis paru yang bertujuan untuk mengedukasi teman-teman dan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah ilmu dasar keperawatan. Tuberkulosis paru atau yang biasa kita kenal dengan penyakit TB paru merupakan sebuah penyakit infeksius yang utamanya menyerang parenkim paru. Nama tuberkulosis itu sendiri berasal dari kata tubercle yang berarti sebuah tonjolan kecil dan keras. TB paru ini bersifat menahun dan secara khas ditandai oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan narkosis jaringan. TB paru dapat menular melalui udara. Pengertian tuberkulosis sendiri adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Mayoritas TB menyerang paru, akan tetapi kuman TB juga dapat menyerang organ tubuh yang lainnya. Sumber penularan penyakit tuberkulosis adalah menderita tuberkulosis BTA positif. Pada waktu batuk atau bersin, penderita menyebarkan kuman ke udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Droplet yang mengandung kuman dapat bertahan di udara di suhu kamar selama beberapa jam. Orang dapat terinfeksi kalau droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernapasan. Setelah kuman tuberkulosis masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernapasan, kuman tuberkulosis tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya melalui sistem peredaran darah, saluran nafas, atau penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Daya penularan dari seorang penderita ditentukan oleh banyaknya kuman yang dikeluarkan dari parunya. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, makin menular penderita tersebut. Bila hasil pemeriksaan dahak negatif atau tidak terlihat kumannya, maka penderita tersebut dianggap tidak menular. Seseorang terinfeksi tuberkulosis ditentukan oleh konsentrasi droplet dalam udara dan lamanya menghirup udara tersebut. Tuberkulosis adalah penyakit yang dikendalikan oleh respon imunitas dengan melakukan reaksi inflamasi bakteri dipindahkan melalui jalan nafas. Basil tubercle yang mencapai permukaan alveolus biasanya diinhalasi sebagai suatu unit yang terdiri dari 1-3 basil. Kumpalan yang lebih besarnya cenderung tertahan di saluran hidung dan cabang besar bronkus, dan itu tidak dapat menyebabkan penyakit ya. Setelah berada dalam ruang alveolus, basil tubercle ini membangkitkan reaksi peradangan. Glukosid polimorfonuklir tampak pada tempat tersebut dan memfagosit bakteri, namun tidak membunuh organisme tersebut. Setelah hari-hari pertama glukosid diganti oleh makrofag, alveoli yang terserang akan mengalami konsolidasi dan timbul gejala pneumonia akut. Pneumonia seluler ini dapat sembuh dengan sendirinya, sehingga tidak ada sisa yang tertinggal atau proses dapat juga berjalan terus, dan bakteri tersebut difagosit atau berkembang biak di dalam sel. Basil juga menyebar melalui getah bening menuju ke kelenjar getah bening regional.
Makrofag yang mengadakan infiltrasi menjadi lebih panjang dan sebagian bersatu sehingga membentuk sel tubercle epiteloid yang dikelilingi oleh limfosit. Reaksi ini membutuhkan waktu 10 sampai 20 hari. TBC laten, penderita umumnya tidak mengalami gejala. Umumnya, penderita baru menyadari dirinya menderita tuberkulosis setelah menjalani pemeriksaan untuk penyakit lainnya. Sementara bagi penderita TBC aktif, gejala yang muncul berupa batuk yang berkelangsungan selama 3 minggu atau bahkan lebih. Batuk ini disertai dahak atau batuk darah, nyeri dada pada saat bernapas atau pada saat batuk, berkeringat di malam hari, hilang nafsu makan, penurunan berat badan yang signifikan, demam dan menggigil, dan kelelahan. Yang dapat ditimbulkan akibat tuberkulosis terjadi pada sistem pernapasan dan di luar sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan antara lain menimbulkan pneumotoraks, efusi pleura, dan gagal napas. Sedangkan di luar sistem pernapasan menimbulkan tuberkulosis usus, meningitis serosa, dan tuberkulosis miliar. Pengobatan tuberkulosis memakan waktu minimal 6 bulan. Obat antituberkulosis dibagi dalam 2 golongan, yaitu obat lini pertama dan obat lini kedua. Yang termasuk obat antituberkulosis lini pertama adalah isoniazid, ethambutol, streptomycin, dan thioacetazone. Sedangkan yang termasuk dalam obat lini kedua adalah ethionamid, sikloserin, PAS, amikasin, kanamycin, capreomycin, ciprofloxacin, ofloxacin, clofazimine, dan rifabutin.